Ada sebuah kisah nyata yang menyentuh yang sampai hari ini saya tidak pernah mampu melupakan setiap baris yang saya baca di salah satu blog pribadi dari seorang muslim yang memutuskan untuk hijrah dari pekerjaan beliau yang syubhat dan pekerjaan beliau yang haram. Sampai akhirnya beliau meninggalkan pekerjaan yang syubhat semata-mata karena Allah, dan beliau berusaha untuk istiqamah setelah beliau mendapatkan petunjuk dari apa yang menjadi kegelisahan beliau ketika beliau bekerja. Kisah ini saya baca 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini membekas kepada saya dan sering saya sampaikan berulang-ulang dalam setiap kesempatan mengisi kajian. Yaitu adalah perjalanan seorang manusia yang asalnya bersentuhan dengan riba. Lama dia bergelut dengan riba sampai akhirnya terjadi pergejolakan di dalam hatinya antara tetap bekerja pada tempat tersebut atau meninggalkan. Lama sekali terjadi pertentangan di dalam hatinya sampai Allah memberikan kepada beliau sebuah peristiwa besar yang merubah arah kehidupannya dan kompas kehidupannya. Apa peristiwa yang Allah berikan sampai peristiwa itu merubah arah kehidupannya? Yaitu adalah ketika beliau ditakdirkan menjumpai ibu dan bapaknya masih hidup ketika beliau dalam keadaan sudah bekerja. Sampai satu waktu ketika dia mendapati musibah, bapaknya mengalami sakit yang menyebabkan koma yang sekian lama, tidak kunjung sembuh dari koma yang begitu panjang. Maka kemudian beliau sebagai seorang anak yang ingin berbakti di sisa waktu umur bapaknya, maka beliau mengajukan cuti yang panjang untuk kemudian menemani ibunya, menemani bapaknya, untuk merawat bapaknya sampai bapaknya bisa sehat kembali atau ditakdirkan yang terbaik. Sampai kemudian ketika beliau menunggu bapaknya lama, bapaknya tidak kunjung bangun dari siuman, dari koma yang panjang. Sampai satu waktu ditakdirkan tiba-tiba bapaknya bangun dari koma. Lalu kemudian ternyata ketika bapaknya bangun dari koma, ternyata bapaknya tidak meminta apapun kepada sang anak dan tidak berbicara apapun kepada sang anak. Sang ayah hanya meminta kepada anaknya, "Nak, bapak minta es krim 1 contong. Kalau memang kamu berkenan, tolong belikan saya es krim supaya saya menikmati es krim karena bapak tiba-tiba ingin makan es krim." Sebagai seorang anak yang sedang menunggu bapaknya, di mana beliau tidak mengerti tentang kesehatan dan medis, maka bergegas beliau kemudian menelpon dokter yang saat itu tidak berada pada samping bapaknya. Dan sang dokter memberikan jawaban kepada beliau, "Berikan saja es krimnya, kamu suapin, bapak suapin," kemudian sampai beliau merasa nikmat dengan es krim yang dia minta. Bergegas sang anak kemudian membelikan es krim, bergegas dia menyuapi bapaknya satu persatu, suapan masuk ke dalam mulut bapaknya. Sampai 1 contong es krim itu habis. Setelah kemudian habis, bapaknya berbicara sebentar. Kemudian lama-lama suara bapaknya semakin melemah, dan kembali lagi bapaknya koma setelah makan es krim 1 contong. Kemudian bapaknya kembali koma dengan koma yang panjang sampai akhirnya ternyata bapaknya tidak bangun dari koma dan akhirnya ditakdirkan untuk meninggal dunia. Ketika kemudian sudah meninggal dunia, terjadi perubahan besar yang luar biasa dalam kehidupan sang anak. Mungkin kalau kita yang melihat kejadian itu mungkin tidak membekas apapun kecuali kita meratapi dan bersedih atas kematian ayah kita. Tapi ternyata ini versinya beda bagi beliau sebagai pelaku di dalam cerita ini. Beliau kemudian melihat bahwasanya setelah beliau menguburkan ayahnya, beliau merenung panjang. Di antara perenungan yang beliau dapatkan adalah, Masya Allah ya, ternyata bapak saya, rezeki yang terakhir yang ditentukan oleh Allah kepada beliau itu adalah es krim. Sehingga ketika kemudian ayah saya koma yang harusnya secara logika dan manusiawi, harusnya ayah saya itu tidak bisa mendapatkan es krim, jalan aja tidak mampu, lepas dari bius dan lepas dari info saja tidak mampu. Tapi memang ditakdirkan saya berada di sampingnya dan saya punya rezeki untuk membelikan es krim untuk beliau. Ketika Allah kemudian melihat ayah saya itu adalah rezekinya adalah es krim, dibangunkan dari koma, disempurnakan rezeki es krimnya kepada ayah saya. Kemudian setelah Allah menyempurnakan rezeki es krim kepada ayah saya kemudian dikomakan kembali yang berujung kepada kematiannya. Kisah itu ternyata menggores banyak faedah dalam kehidupan beliau. Kemudian beliau berkata di dalam blog yang beliau tuliskan kisah nyata itu, di saat itulah saya sadar
bahwasanya ternyata urusan rezeki itu bukan saya dan bukan siapapun yang mampu mengatur rezeki untuk saya. Tapi disitulah saya paham bahwasanya rezeki itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Dimanapun saya bersembunyi, di balik tembok yang sangat tebal, di balik lorong yang sangat dalam, kalau memang itu adalah rezeki saya, maka itu pasti akan datang. Bahkan kalau Allah menakdirkan saya mendapatkan rezeki 1 miliar, walaupun saya dalam keadaan sedang berada di bawah sumur, kalau memang rezeki 1 miliar itu saya dapatkan, pasti Allah akan berikan kepada saya dengan berbagai macam cara. Jadi tidak perlu bagi saya untuk merisaukan apa yang telah dijamin oleh Allah, tetapi yang perlu saya risaukan adalah perjalanan saya nanti di akhirat ketika itu belum dijamin oleh Allah. Maka sejak saat itu, maka kemudian beliau meninggalkan pekerjaan yang syubhat dan haram, di mana beliau butuh perjalanan yang sangat panjang sampai mendapatkan kisah nyata itu terjadi dalam kehidupan beliau, dan akhirnya beliau mantap dan meninggalkan pekerjaan yang syubhat dan haram sampai hari ini beliau betul-betul tidak lagi bersentuhan dengan riba. Apa yang ingin saya sampaikan dalam peristiwa ini ketika saya menyampaikan yang pertama, yaitu adalah inilah yang disebut dengan perjalanan hidayah. Karena ternyata hidayah itu adalah sebuah proses bagi kita untuk mendapatkan kebaikan agama dan kebaikan akhirat, disebabkan ketika kita mendapatkan petunjuk. Dan sesungguhnya tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan ketika orang itu mendapatkan hidayah.